Pemirsa, apakah Anda ikut war tiket presale konser Bruno Mars pada pagi ini? Jadi pemirsa, penyanyi asal Amerika Serikat Bruno Mars akan menggelar konser di Jakarta pada tahun ini. Dan ini merupakan kali kedua Bruno Mars akan menyapa para hooligan di Indonesia setelah konser terakhirnya di Indonesia pada Maret 2014 lalu. Konser kali ini mengusung 24K Magic Live. Tapi kira-kira berapa sih harga tiketnya dan kira-kira konsernya berdampak gak sih pada perekonomian nasional kita? Kita akan lihat dulu ya pemirsa untuk harga-harga dan juga seat plan-nya. Kami sudah akan merangkumkan untuk Anda. Nah, ini yang pertama pemirsa, kita bisa melihat ada seat plan-nya dan juga harga-harganya sudah tertera ya. Yang mana pemirsa, Bruno Mars akan tampil di Jakarta pada tanggal 13 dan juga 14 September 2024, tepatnya di Jakarta International Stadium atau di JIS. Nah, pemirsa, tiket Bruno Mars ini dibagi menjadi 11 kategori nih. Dengan harga yang paling murah sebetulnya di Rp950.000 dan yang paling mahal ini mencapai Rp7,6 juta. Tapi perlu diingat ya pemirsa, untuk data-data harga ini nih belum termasuk pajak pemerintah yang sebesar 10%, kemudian ada biaya platform sebesar 5% dan juga biaya lain-lainnya. Nah, kita bisa melihat ya pemirsa, ini untuk seat plan-nya tadi dengan harga 7,6 ini di VIP, nanti akan disesuaikan untuk di VIP duduknya, kemudian di festival dan ini bagian stage-nya dan juga ada beberapa kategori 6 dan juga kategori 7 begitu pemirsa. Jadi gimana nih pemirsa? Kalau melihat harganya apakah Anda tertarik atau jangan-jangan Anda udah beli nih pagi ini? Jadi pemirsa, penyelenggaraan konser Bruno pun ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kita akan lihat ya. Yang pertama ini dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang menyampaikan dukungannya terhadap langkah promotor yang menggelar konser Bruno Mars pada tanggal 13 dan juga 14 September 2024 mendatang. Kenapa sih bisa didukung? Jadi gini pemirsa alasannya, karena akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Bamsud menyebut berdasarkan data The Economic and Employment Impact of the Arts and Music pada tahun 2013, tourism economic impact di setiap konser yang diadakan di Inggris setiap orang akan mengeluarkan biaya mencapai 12 juta rupiah. Sehingga kalau semakin banyak konser musik berskala internasional diselenggarakan di Indonesia, artinya semakin besar juga perputaran ekonomi nasionalnya. Nah, selain itu Bamsud juga memberi contoh nih, yang kalau kita ingat pemirsa pada awal tahun ini dan juga belakangan ini ya ada beberapa konser. Nah, salah satunya adalah Coldplay yang diselenggarakan di Indonesia ternyata juga berdampak positif bagi perputaran ekonomi nasional yang ternyata mencapai 1,2 triliun rupiah. Tapi tentunya untuk mengadakan konser dan juga mendatangkan serta adanya perputaran hingga triliunan rupiah itu, ini dibutuhkan adanya proses perizinan. Kira-kira gimana nih pemirsa untuk perizinan konser internasional saat ini? Kita akan lihat ya pemirsa. Karena sebelumnya kalau kita ingat di awal pekan ini Presiden Joko Widodo sempat blak-blakan mengakui penyelenggaraan event besar Indonesia prosesnya rumit. Ia memberi contoh konser Taylor Swift dan juga Coldplay nih pemirsa. Ia mengatakan banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk ke Singapura untuk menonton konser. Artinya kalau banyaknya WNI yang ke Singapura, ada aliran uang dari Indonesia ke Singapura. Sehingga negara kehilangan pemasukan dari warga negara Indonesia sendiri nih untuk beli tiket, bayar akomodasi, bayar makan hingga transportasi, semuanya larinya ke Singapura. Dan Presiden Jokowi pun menyinggung kenapa Singapura mudah menggelar konser internasional. Jadi menurut Presiden Jokowi, Singapura ini cepat untuk memberikan perizinan dan mendapatkan dukungan untuk akses dan juga keamanan. Ia juga menyinggung pelaksanaan MotoGP di Mandalika pemirsa. Jadi tidak hanya konser Taylor Swift dan Coldplay saja yang ia singgung. MotoGP di Mandalika pun ia singgung karena sempat kesulitan mendapatkan izin karena harus mengurus 13 lapis izin pemirsa. Ia juga menyoroti berlapisnya birokrasi perizinan. Yang mana birokrasi perizinan yang berlapis membuat bisnis penyelenggara acara di tanah air semakin susah. Padahal ya pemirsa, jumlah event di Indonesia ini mencapai 4.000 agenda per tahunnya. Walaupun memang ada penurunan setelah COVID-19 menjadi 3.700 agenda. Bahkan Presiden juga mengibaratkan I.O. adalah bisnis pertandingan. Kalau modal cekak, I.O. bisa kalah sebelum acara digelar. Dan langsung saja kita simak pernyataan Presiden berikut ini.
Indonesia dapat, yang dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Ruwet perizinannya. Nah, maka dari itu Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Dan pemirsa, harapannya digitalisasi layanan perizinan ini bisa mendongkrak bisnis penyelenggaraan acara di tanah air. Karena ada pemangkasan tahapan pengisian data. Ini dari 63 dokumen menjadi 33 dokumen. Ini udah setengahnya ya pemirsa. Kemudian jumlah dokumen yang harus disampaikan penyelenggara dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen saja. Dan sistem digitalisasi ini juga mengintegrasikan pembayaran dengan layanan digital milik Kementerian Keuangan yang artinya sistem pembayaran jadi lebih mudah dan juga lebih transparan untuk kedepannya dan setelah diresmikannya perizinan berbasis digital tersebut. Nah, setelah itu tadi kan Presiden sudah menyampaikan ruwetnya dan juga sudah meresmikan nih pemirsa. Kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini berharap digitalisasi bisa memberikan kepastian izin acara di Indonesia. Dengan digitalisasi tersebut, ini izin harus keluar 14 hari sebelum hari H event nasional dan 21 hari sebelum hari H event internasional. Jadi nggak ada lagi nih pemirsa perizinan yang dikeluarkan H-1 acara. Dan itu juga pemirsa ternyata berdampak pada TTDI. Apa sih itu TTDI? Jadi gini pemirsa, digitalisasi pelayanan perizinan acara ini diharapkan bisa mendongkrak bisnis penyelenggaraan acara di Indonesia. Selain itu, industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga bisa terdongkrak setelah indeks kinerja pariwisata atau Travel and Tourism Development Index naik ke peringkat 22. Saya akan memberitahu Anda ya, kira-kira apa saja sih capaian Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemirsa, untuk di tahun 2024 tadi di TDI kita ternyata kita sudah berhasil naik ke peringkat 22 dari 119 negara di dunia. Kemudian ada capaian lainnya, ini masih di tahun 2024 Indonesia masuk dengan negara top 10 atau 10 terbaik dengan TTDI paling baik sejak tahun 2019. Dan skor TTDI kita juga mengalami peningkatan pemirsa. Kalau di tahun 2019 ini 4,3, di tahun 2024 mencapai 4,46. Nah pemirsa, kenapa sih ini penting? Karena salah satu cara untuk meningkatkan TTDI adalah menggelar kegiatan konser musik, kegiatan internasional, pertemuan dunia, dan juga ajang olahraga. Nah, dengan adanya kemudahan dalam perizinan event, Indonesia akan semakin sering nih untuk menggelar berbagai event internasional dan nasional. Nantinya berdampak positif pada tingkat kunjungan wisatawan dan juga keterlibatan UMKM. Harapannya bisa menjadi magnet untuk mendorong pencapaian target 1,25 miliar wisatawan Nusantara atau WISNUS dan 14,3 juta wisatawan mancanegara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.